Halo semua, terima kasih udah datang. Hari ini kita akan live bareng dengan Bapak Risuli Lubis dari channel Metanoia Metanoia. Pak Risuli adalah seorang murtadin yang menjadi pendeta. Oke, kita sambut aja langsung ya. Halo, shalom Pak Assalamualaikum. Risuli Lubis. Salam. Shalom. Sekarang kita udah live Pak. Ya. Ini di apa? Di sebelah kanan Bapak ini ada, sebentar. Ya. Nah, oke Pak, sekarang udah live. Ya. Boleh dengar kesaksian Oke. Pak? Katanya dari Muslim sampai jadi Kristen itu gimana ceritanya Pak? Dan kalau bisa dijawab, maksudnya gini, saya sangat sering dengar tuduhan-tuduhan tuh kalau orang Muslim masuk Kristen, biasanya karena Indomie Pak, katanya Pak. Saya nggak tahu gimana, apakah jangan-jangan gara-gara Super Mie atau gara-gara mie sedap atau gimana gitu. Kenapa Indomie gitu? Itu banyak tuduhan yang sering diutarakan. Ya. Coba, gimana sih Yang pertama, saya mau mengklarifikasi dulu. Saya merasa tidak cocok dikatakan murtadin. Karena ketika kita percaya Yesus itu kembali kepada kebenaran. Sedangkan murtadin itu arti yang sederhananya menolak kebenaran. Ya. Jadi kita bukan murtadin, kita ini anak Allah. Mungkin kalau pertama kali ya sehari dua hari oke lah murtadin lah ya. Nah, tapi kita bukan murtadin, kita kembali kepada kebenaran. Jadi keluarga saya itu boleh saya katakan ya, saya tidak sombong, bukan orang yang miskin. Ya, kalau boleh ditanya di daerah Kerinci, Pekanbaru, tepatnya di Delik. Nah, di sanalah orang tua saya dulu memiliki kelapa sawit yang cukup banyak dan juga cucunya juga sekarang lurah di sana. Masih lurah, 2 periode dia lurah. Namanya Kelurahan Delik atau Desa Delik Delima Jaya. Ya, jadi kalau ada tuduhan karena Indomie lucu aja gitu ya. Jadi saya bisa percaya Yesus itu tahun 1996 saya karena ada masalah kasus ya, kita masuk penjara Cipinang ya, itu berulang kali, tapi itu bukan karena Indomie, itu karena sesuatu yang besar, perampokan, terus narkoba. Tapi dulu belum ada sabu, belum ada dulu namanya ekstasi. Dulu masih Rehepnol, Magadon dan seterusnya ya. Kenapa saya harus terangkan supaya orang tahu oh ini nggak bohong, karena saya udah umur 51. Jadi umur-umur yang di bawah 30 dia nggak tahu ini yang saya sampaikan ini. Jadi pagi-pagi jam 4 ya, saya mendengar puji-pujian di penjara Cipinang, padahal itu di penjara nggak boleh ada orang yang bersuara kencang kalau sudah lewat jam 9 malam, tapi itu pagi jam 4 pagi. Ya, jadi saya dengar puji-pujian, sorry maaf, kurang lebih jam 2 lewat sedikit lah gitu ya. Saya dengar puji-pujian, pujian itu saya masih ingat. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati, jua hanya di dalam Yesus Tuhan. Jadi dulu saya sekolah di madrasah, pernah di Sanawiyah, Aliyah. Jadi ada tetangga kita itu orang Kristen yang pernah nyanyi itu. Saya tahu betul bahwa itu lagu Kristen. Ya. Sehingga saya katakan, Yesus kalau kau memang Tuhan, nyatakanlah dirimu kepada saya. Nah, dia hanya katakan kepada saya, aku jalan kebenaran dan hidup. Habis itu saya tidak tahu lagi, ya.
Maksud saya tidak dengar suara itu lagi. Besok pagi saya langsung cari Alkitab. Dari blok ke blok saya cari Alkitab. Karena di penjara Cipinang itu waktu itu jumlahnya cukup banyak ya. Mungkin bisa ada 5.000 orang. Karena dulu tahanan itu masih gabung. Kenapa saya ceritakan? Supaya orang tahu, oh ini benar gitu. Jadi dulu masih gabung. Nggak ada istilah narkoba. Nggak ada istilah napol. Napol itu narapidana politik. Semua digabung. Jadi kita bisa saling bertemu gitu dari blok ke blok. Sekarang memang sudah dipisah-pisah. Nah, dulu enggak. Jadi tahun 88 sampai 96 saya berulang kali masuk. Kelima kali saya masuk penjara, saya berjumpa dengan Yesus dan puji Tuhan total hidup saya dirubah. Di dalam penjara pun saya sudah berubah. Sudah lepas semuanya. Sorry kalau Anda masih merokok ya. Di situ saya lepas semua dan saya bilang, Tuhan, saya mau lepas rokok juga. Kalau saya masih merokok lagi, besok cabut nyawa saya. Nah, jadi besok harinya saya beli rokok gitu. Di penjara Cipinang ada orang jualan, ada. Jadi pas saya mau isap gini, saya dengar suara. Cabut nyawamu. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang. Di situ saya begitu merinding begitu. Nah, jadi saya harap kesaksian saya ini tidak perlu diperdebatkan karena ini pengalaman pribadi ya. Jadi disitulah saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan setelah itu, saudara, bebas saya pulang kampung. Justru keluarga saya menjauhi saya dan ibu saya orang yang paling taat, sholatnya juga taat ya. Jadi dia katakan saya sudah murtad. Nah, kalau waktu itu saya dikatakan murtadin, oke lah ya. Nah, terus saya tidak diterima di keluarga atau disisihkan lah begitu, dikucilkan. 7 tahun saya berdoa buat ibu saya percaya Yesus, ayah saya percaya Yesus, saya singkat-singkat saja ya. Terus adik saya juga, kalau Anda lihat kesaksian Joel Kipli di Metanoia ya, itu jelas sekali bagaimana kesaksian dia. Awal mulanya dia menentang saya, tapi waktu dia bekerja di Tembagapura, tepatnya di Timika, itu tempat duit waktu itu ya. Nah, di sana dia mengalami perjumpaan pribadi. Lihat aja nanti di Metanoia-Metanoianya lah. Itu yang nonton saya lihat sudah hampir 300.000 ya. Karena nanti terlalu panjang. Jadi sekeluarga kami sekarang sudah 50+1. Artinya kita sudah lebih banyak yang ikut Yesus. Nah, dulu kalau saya pulang kampung, ya, saya doa mau makan nggak boleh. Sekarang kalau saya pulang kampung, saya ajak berdoa, mereka nggak berani larang. Pernah dilarang karena mereka mau, mereka yang berdoa. Saya katakan kita voting. Ternyata 50+1. Ahok bilang dulu kalau 50+1 menang. Sorry ya, ini bukan saya berarti penggemar Ahok, bukan. Jadi 50+1. Jadi sekarang keluarga kami ya, puji Tuhan tidak ada lagi yang mengucilkan. Jadi sudah istilahnya lakum dinukum waliyadin lah. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi doakanlah supaya ya harus semua, karena Kisah Rasul 16 ayat 31 jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus maka kau selamat dan sisi rumahmu diselamatkan. Jadi saya percaya tidak hanya 50+1 tapi semua nanti diselamatkan. Saya rasa kesaksian saya hanya sampai di situ sudah cukup mungkin. Ya, mantap Pak, mantap sekali. Pak, Pak Risuli salah satu pendeta yang paling berani yang saya tahu Pak. Maksudnya kadang-kadang kelihatannya agak gokil-gokil juga gitu Pak, nekat gitu, mau nekat gitu. Nah itu yang saya mau tanya juga Pak, soalnya kan sekarang ini ya undang-undang ITE lah, penistaan agama dan lain-lain sebagainya. Kok Pak Risuli kok berani sekali gitu Pak? Oh, karena saya hanya hidup berdasarkan firman Tuhan, ya, khususnya yang saya lihat di Kisah Para Rasul, ya. Ternyata bukan sekarang saja ada undang-undang penistaan agama itu. Di Kisah Rasul sudah ada. Kisah 4, Kisah 5.
Kau boleh sembuhkan orang, kau boleh bicara keajaiban Tuhan, tapi jangan nama Yesus yang kau sampaikan. Tapi Petrus sama Yohanes bilang, mana taat kita sama manusia atau sama Allah. Jadi saya memilih taat sama Tuhan daripada sama manusia. Begitu saya rasa, Pak. Wow, mantap Pak. Pak, sekarang kita buka ini ya, kita buka link ke live chat sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, sekarang bisa masuk ke live bareng kita. Itu mau tanya langsung ke Pak Risuli, silakan lihat live chat. Di situ saya sudah berikan linknya. Ya. Bentar Pak, saya siapin juga bannernya. Terus pengalaman yang menarik apa Pak? Maksudnya selama Bapak dari pelayanan ini yang paling berkesan tuh apa gitu Pak? Yang paling berkesan saya rasa ya di mana saya bisa dirubah oleh Yesus dari yang dulu nakal, jahat, ya saya bisa berubah hidup di dalam kebenaran. Karena walaupun orang tua saya merindukan saya jadi orang baik, disekolahkan di madrasah, aliyah, sanawiyah, aliyah, bahkan penjara sendiri pun dan polisi dan jaksa, hakim tidak bisa merubah hidup saya. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, hidup saya berubah. Tentu ada banyak hal lagi ya yang bisa saya ceritakan yang berkesan. Yang dulunya saya kejar-kejar cewek harus pakai duit. Ternyata setelah hidup di dalam Yesus, ya perempuan itu sendiri pelayan Tuhan datang. Dia bilang, Pak saya dapat doa, saya dapat dari Tuhan, Bapak jodoh saya, begitu. Kita coba dulu lah, saya bilang, maksudnya kita uji. Padahal saya belum ketemu sama istri saya ini. Maksud saya tidak bertemu langsung lewat telepon. Dia telepon, dulu jarang handphone ya, zaman itu jarang handphone. Saya udah 21 tahun menikah. Jadi dulu jarang handphone. Jadi telepon itu masuk ke teleponnya yang rumah punya kosan. Jadi ada orang telepon Pak, dia bilang, saya telepon. Waktu itu belum dipanggil Bapak lah ya, sorry. Ada ini, bis orang telepon, karena masih bujangan. Salam, ini siapa? Jenny yang mana? Saya bilang, yang waktu Om khotbah di Cikarang, di pabrik farmasi, pembuatan obat. Istri saya kerja situ dulu. Terus kenapa? Saya mimpi Om. Mimpi apa? Nikah sama Om. Hah? Saya nggak percaya dong. Semua suara Tuhan itu harus diuji. Ya. Jadi saya katakan, coba kamu ceritakan. Om pakai celana biru, jas biru, saya pakaian putih. Hah? Jadi 3 minggu sebelum dia telepon, saya sudah ambil jas biru, celana biru yang saya sudah jahitkan. Tapi saya tidak ada berpikir untuk nikah. Langsung saya katakan kita ketemu di mall, ya nggak usah kalau saya sebut mallnya, kita ketemu di sana. Saya bilang, saya ini pendeta, gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Jadi saya bilang, kamu yang bayar ini gitu. Oh iya silakan, nggak apa-apa, saya yang bayar, dia bilang. Jadi selama kami hubungan 2 bulan, setiap biaya operasional pacaran dia yang bayar. Dan akhirnya ya itu yang paling berkesan. Selain mujizat yang lain tentu banyak, tapi itu paling berkesan. Oke Pak, ini ada Supa Tiki Pak. Ya. Silakan Pak. Oh iya, oke. Wis, setiap kali aku lihat kamu khotbah mantap kali. Semangatnya itu bikin senyum aja, bikin. Terus aku lihat adikmu itu yang apa katanya ceritanya pergi dia ke Papua kan bareng-bareng. Dia keluarlah di situ, dia baru mengenal kan, ketawa. Mantap sekali. Silakan Pak, ada yang mau ditanya Pak Supa Tiki Pak? Gimana ya, cuman ya nanya sih enggak, cuman mau bikin kasih semangat aja lah. Oke. Oke Pak. Ya, makasih Pak ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Evan. Pak Evan ya.
Ya, ya. Salam Pak Tanpa Ragi. Ya, salam Pak Pendeta. Ya, salam. Ya, ini mengenai saya mau tanya soal waktu Bapak dulu masih memeluk agama Islam. Ya, kalau waktu dulu itu apakah seperti sekarang? Kalau sekarang kan banyak sekali yang kalau saya lihat di YouTube atau di media sosial yang lain-lain banyak istilahnya hate speech kayak gitu. Apakah pada zaman Bapak pada saat itu sudah ada yang seperti ini? Terus pada saat Bapak masih memeluk agama Islam dulu itu apakah sama seperti mereka-mereka yang sekarang juga semakin apa ya namanya hate speech kayak gitu atau dengan ustadz Bapak pada zaman itu saya mau tahu pada zaman Bapak waktu masih memeluk agama Islam dulu gimana? Ya, waktu zaman saya itu ya memang itu sudah ada, namun kan dulu teknologi belum seperti sekarang. Iya, betul. Ya, sehingga itu hanya diketahui oleh kalangan intern saja. Karena kami di Muslim juga ada berbeda dulu ya. Waktu kami Muslim, contoh saya dari Muhammadiyah, itu sama NU aja ada perbedaan-perbedaan. Belum lagi sama yang lain. Nah, jadi bukan hanya Kristen aja yang kadang-kadang saling dikatain, tapi kami sama kami juga ada perbedaan. Namun itu luar biasanya kalau waktu kita Islam sampai sekarang pun saya lihat walaupun banyak perbedaan, tapi ketika ada satu yang namanya orang menista Islam itu bisa kumpul semua. Kalau ingat 212 aja ya. Iya. Iya, boleh tanya lagi, Pak? Oke. Silakan, Pak. Silakan. Ya, ini kalau soal kan kalau saya sekarang mungkin lihat di YouTube itu banyak sekali penceramah dari Muslim itu mereka pada saat berceramah bukan publik ya, tapi dalam kayak ceramah misalnya di masjid antara golongan mereka sendiri, itu mereka selalu menyampaikan hal-hal mengenai kekristenan sendiri, tetapi bukan mengenai membangun iman mereka gitu. Apakah pada zaman Bapak juga seperti itu? Artinya kalau misalnya pada zaman Bapak seperti itu, berarti sampai sekarang mereka memang pola pengajaran mereka memang dari dulu sampai sekarang seperti itu. Oke. Atau bagaimana menurut Bapak pada zaman itu gitu? Ya, jadi waktu zaman kita juga kita sudah didoktrin bahwa bukan hanya Kristen, tapi Kristen lah yang paling disudutkan, bahwa Kristen itu kafir. Di luar Islam itu kafir. Dan memang kita sudah diajarkan seperti yang Bapak katakan tadi. Tapi waktu itu kan YouTube belum ada. FB belum ada, semua belum ada. Umur saya sekarang udah 51 tahun, Pak. Jadi saya ikut Yesus sudah 21 tahun. Jadi 25 tahun. Jadi artinya saya nggak mau dipanggil murtadin. Murtadin itu orang baru. Saya anak Allah. Gitu. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi ya Pak, kalau satu lagi Pak, kalau dari pola pengajaran dalam keluarga sendiri bagaimana Pak mengenai keislaman Bapak pada zaman itu? Ya. Jadi memang kita Pak, kalau yang dari Lubis ya, itu Tapsel itu memang fanatik sekali Pak. Ya, saya nggak mau cerita yang lain, kita cerita yang kita aja. Jadi itu sangat fanatik sekali. Jadi itu bisa datang ke keluarganya pun, itu bisa bawa cangkir sendiri, bawa air sendiri, bawa makanan sendiri gitu. Jadi memang betul-betul sepertinya walaupun kita berkeluarga, tapi kalau dia sudah beda, tidak mengikut Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasul Muhammad begitu, Nabi Muhammad, ya dia kan Nabi dan Rasul ya di ajaran kami dulu. Jadi sudah dianggap kafir lah, haram makanannya begitu. Jadi
memang kita diajarkan dulu memang seperti itu. Gitu. Oh, Cuma bedanya puji Tuhan saya bertobat. Kalau enggak mungkin saya juga bisa jadi ISIS kali. Ya, anugerah Tuhan, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya. Iya. Ya udah, sekian aja. Terima kasih Pak Tanpa Ragi, Pak Metanoia. Ya, oke, Tuhan berkati. Ya, halo, silakan Pak Raffles ya. Halo, tes. Raffles, silakan, udah live. Halo? Oh iya. Halo? Ya, Raffles, silakan. Kayaknya nggak ada di. Halo? Halo, iya. Kayaknya sinyal di sini kurang bagus, Pak. Suaranya bagus, Pak. Silakan, Pak. Langsung aja, Pak. Ada pertanyaan apa? Iya. Ini sih Pak, Shalom untuk Pak siapa ini? Pak Resuli Lubis. Iya. Ya. Channelnya Metanoia, Pak. Udah subscribe belum, Pak? Kalau belum subscribe dong. Channel Metanoia, Pak. Ya. Oh iya. Iya, kayaknya saya baru tahu di channel Tanpa Ragi ini. Oh ya. Iya. Gitu. Oke. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanya, Pak? Iya. Ini Pak, satu aja Pak. Ini saya sih satu aja yang mau tanya. Ini untuk gerejanya sekarang itu apa namanya gereja sekarang itu di bagian mana Pak? Di gereja GPDI atau di karismatik yang mana begitu Pak? Saya gereja Tuhan Yesus lah. Nggak masalah aliran ya, Pak ya? Ya, nggak usah masalah aliran lah. Oke. Ya. Kita nggak usah masalah aliran Pak di sini, Pak. Mungkin seperti itu mungkin jawabannya untuk sekarang. Ya. Mungkin bisa nanti dipertanyakan langsung ke channel Metanoia ya, Pak. Ya. Oh, oke. Iya. Itu aja sih Pak. Makasih para Pak. Yo, makasih. Ya, shalom. Ya. Shalom. Halo, Pak Daud. Ya. Halo, shalom. Shalom. Silakan Pak. Jelas suara saya? Jelas. Ya, dengar. Ya, halo Pak Lubis. Ya, shalom. Ya, halo. Saya mau nanya nih Pak. Ya. Bapak kan dulu pernah di agama Islam, kemudian ikut Yesus. Nah, saya mau tanya nih Pak, itu bagaimana Pak kehidupan Bapak dulu pas di agama Islam sama sekarang gitu Pak? Bedanya gimana gitu Pak? Setelah ikut Kristus gitu. Oh ya. Pertama, ya pasti perubahannya itu 180 derajat ya. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Pertama, dari segi pemahaman tentang konsep Tuhan, ya, itu dirubah luar biasa. Terus tentang konsep pengajaran, ya, itu kasih di ajaran Yesus. Terus kalau kita hanya tahu kasihilah sesamamu, itu hal yang biasa menurut saya. Dulu waktu di Islam pun saya juga dengar ajaran itu, tapi Yesus maju satu langkah, kasihlah orang yang musuh engkau. Jadi yang ketiga itu dari maksudnya pengalaman ya. Ya, pengalamannya dulu saya itu sebelum saya terlibat sebelum ke Jakarta, saya orang yang sungguh tekun di kampung. Ya, tetapi setelah di Jakarta waktu itu memang sempat terlibat dengan drugs, alkohol dan segala macam ya. Jadi tapi puji Tuhan saya kenal Yesus di penjara, dan perubahannya adalah waktu dulu saya di Muslim, walaupun saya sholat, kadang saya tahajud, saya pribadi ya, saya merasakan ya itu hanya kegiatan agama saja. Itu hanya supaya kita jangan melanggar aturan agama, ya. Tapi ketika saya ikut Yesus, itu bedanya adalah saya mengalami Tuhan luar biasa. Jadi menikmati Tuhan Yesus itu memang benar-benar nyata bagi saya. Itu sebabnya kalau Anda pernah dengar ya di Metanoia peristiwa
ya yang lain-lain Anda bisa lihat di detik.com nanti itu ya, tentang Madura gimana segala macam. Jadi tapi ada damai sukacita sekali. Sekarang itu perbedaannya ya ada beberapa hal tadi, yang ketiga itu ya pribadi kita itu damai sukacita dan seterusnya. Dan yang luar biasanya lagi, dulu orang tua saya itu mengajar saya itu pakai tauran, artinya salah pukul ya, kadang di tangan kita diikat, dipukul, macam-macam dia buat. Karena dia dulu pejuang 45, kalau mukul itu pakai kopel tentara ya. Tapi sekarang luar biasanya saya itu didik anak saya tidak ikut orang tua saya, bisa begitu. Biasanya didikan orang tua ngalir ke anak kau nikah itu akan melakukan hal yang sama lagi kepada anaknya lagi, tapi saya tidak. Saya mukul anak saja itu pernah dulu ya, sekalinya itu. Anak saya Daniel itu waktu umur 4 tahun saya pukul pakai koran. Sampai sekarang saya menyesalnya luar biasa. Jadi anak saya ada 5. Ya. Anak saya ada 5. Yang anak pertama baru tamat SMA, yang kedua masih SMP, yang ketiga itu SD kelas 4, udah kelas 5, naik kemarin, terus TK, dan yang satu lagi anak saya umur 3 tahun jalan ya. Saya katakan anak kelima ya, bukan anak yang terakhir, sorry, maaf, nanti takutnya Anda salah mengerti, tiba-tiba kita ketemu anak saya 6 gitu loh. Oke. Karena dulu di Singapura pernah saya katakan gitu. Saya bilang, sorry, ini saya bilang anak ke-4. 2 tahun yang lalu ya, sebelum corona, saya khotbah di Singapura, anak yang kelima. Oh, ya, jadi bukan anak yang terakhir ya. Anak yang kelima ya, bukan anak yang terakhir ya. Jadi yang saya rasakan, di dalam Kristus ini ada damai, ada sukacita, kita mendidik anak itu pun berbeda. Tapi anak saya semua anak rumahan, anak yang begitu betul-betul bapak-bapakan, mama-mamaan, artinya mereka bukan orang-orang liar. Anak saya yang SMA saja yang sudah tamat ini, kalau ke Citraland kemana saja, kalau nggak bareng saya nggak nyetirin, saya nggak yang nyetirin mobil, dia nggak enjoy rasanya. Jadi itulah perbedaannya dulu. Waktu saya berarti kesimpulannya Pak, berarti lebih damai di sekarang, lebih penuh kasih. Ya, udah jelas. Ya. Tadi saya mau jawab. Tadi saya mau jawab begitu saja, tapi Anda takutnya kurang puas. Oke, Tuhan berkati. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Daud. Tuhan berkati. Halo, Shalom, si Tinjak, silakan. Oh ya, si Tinjak. Ya. Shalom, Pak Luis. Shalom. Koras. Haleluya. Saya mau tanya, tantangan terberat Bapak waktu pertama kali jadi Kristen, dan gimana Bapak nyikapinya gitu? Tantangan saya paling berat waktu Kristen adalah pertama dari pihak ibu saya, ya, dan keluarga yang lain. Tapi ibu saya yang paling fanatik, ya. Jadi itu tantangan yang terberat. Saya dikatakan kafir. Tantangan yang kedua ada dari teman-teman saya yang dulunya satu sekolah. Saya dulu di sekolah, makanya ada yang kalau mau fitnah-fitnah, saya bukan dari Islam, langsung saja dicek di SMA Muhammadiyah Aikanopan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Nama Rizky Lubis, tamatan tahun berapa saya pun lupa ya, tapi pasti ada dokumennya. Jadi saya itu tantangan yang kedua dari teman-teman saya. Teman-teman saya yang dulunya Muslim bilang, udah murtad kau, udah murtad. Padahal saya kembali kepada kebenaran, bukan murtad kan. Ya, tapi ya dia karena suka makan daging kambing, jadi salah ngerti. Ya, kalau orang suka makan daging kambing, jadi begitu dia. Jadi, karena kambing yang dimakannya itu mungkin nggak yang segar gitu loh. Ya, jadi tantangan kedua. Tantangan yang ketiga adalah ya beratnya perekonomian. Ketika saya ikut Yesus itu sangat berat kali. Kenapa? Karena saya biasa hidup di keluarga yang cukup
uang, ya. Terus sudah gitu merantau di Jakarta. Memang saya ada bibit-bibitnya ya, karena dulu saya di Medan, baik itu di Kisaran, di Medan, di Saranto Prapat, di mana itu selalu tinggal di asrama. Itu orang sana bilang anak kolong istilahnya ya. Atau kalau kami bilang lendrak, anak-anak tentara gitu kan. Zaman-zaman itu tentara hebat banget ya, zaman-zaman itu. Jadi tantangan saya ekonomi itu gini, setelah ikut Yesus kok begini. Ya, saya sempat sama istri saya itu pernah makan pakai nasi putih saja. Istri saya bilang, ini gara-gara kau suruh saya berhenti kerja. Jemaat 3 orang, kolektif 3.000, kau suruh berhenti kerja, akhirnya makan pakai nasi putih. Saya bilang, itu ada ikan. Mana? Itu. Kau nggak lihat, aku lihat. Aku bilang, mana? Tidak semua yang ada harus terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Aku bilang, hah? Dia kaget. Ya. Jadi coba bolak-balik bahasa itu. Kalau bisa langsung saya kasih 100.000 hari ini. Tidak semua yang terlihat, tidak semua yang ada itu terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada ya. Tapi tanpa ragi dia ini cerdas, dia nggak boleh. Jadi saya bilang ada itu dia, kau nggak lihat. Akhirnya saya doa, ada orang ketok pintu, dia kasih baskom. Nah, dia bilang saya lagi masak katanya. Ingat amang terus katanya. Jadi orang Batak itu amang itu kata-kata untuk penghormatan ya. Terus ya udahlah. Dia pergi ya, pulang, dia naik sepeda goet. Dulu kita tinggal di rumah yang sangat luar biasa. Kalau kena angin pun bisa itu roboh rumah. Bukan mobil yang bisa masuk, motor aja susah gitu. Ya. Jadi kita makan, saya belum punya anak waktu itu. Saya bilang sama istri saya, lihat nih. Lihat. 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang. Nih, bukan sisa 12 bakul. Nih, lihat nih. Lebih lagi. Kami buka tuh, dalam nama Yesus, itu 5 potong ikan mas diarsik. Nah, jadi saya waktu itu belum punya anak. Jadi, 2 potong pagi, berdua, siang, 2 potong, yang 1 potong malam berdua. Kongsi, istilah bahasa sini apa ya? Istilah Medan aja lah, kongsi. Saya lebih suka bahasa kampung ya. Ya, kampung tapi jiwanya jiwa sorga gitu. Jadi di situ saya bilang sama istri saya, lihat kalau kita ikut Yesus sungguh-sungguh. Nah, jadi tantangan yang pertama paling terberat adalah ekonomi, dan ada beberapa orang yang menawarkan saya untuk kembali ke Islam supaya saya bisa ekonominya lebih baik, dikasih pekerjaan, dikasih ada hal-hal yang lain. Bahkan akan dipertemuan lagi ke wanita yang lebih cantik lagi. Ya, walaupun itu kelihatannya bahasa bercanda, ya, walaupun itu kelihatannya bahasa bercanda, tetapi itu menurut saya serius. Jadi saya rasa 3 hal ini tantangan saya: keluarga, teman-teman yang menjoin saya, ekonomi. Nah, puji Tuhan sekarang ya sudah, tantangan kita bukan ekonomi lagi. Jadi tantangan kita udah lain lah sekarang ya. Tantangan kita Yaya Waloni lah sekarang. Yaya Waloni. Sama Somat. Kebalik, pantes dia ini, aduh. Pantes dia kebalik apa dia? Dengung. Nah, jadi sekarang saya rasa cuma 3 hal itu aja tantangan yang terberat. Oke, gimana Pak Sitinjak? Apakah ada pertanyaan lagi Pak? Sudah Pak. Tetap semangat Pak Lukis. Amin. Halo, silakan Randy 24. Halo. Oke, kita skip aja berarti, ini nggak ada suara. Halo, silakan Jay apa sih? Jay Sayang ini maksudnya apa nih? Jay Sayang. Halo. Shalom. Halo Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Shalom. Halo Pak, menurut Bapak kalau di Muslim itu yang Isa Al-Masih itu siapa sih? Oh ya. Jadi saya kalau pendapat saya ya,
Isa Al-Masih itu memang menurut banyak orang itu Yesus. Ya, memang sepertinya itu sebenarnya mengacu ke Yesus. Tetapi kalau kita lihat cerita sejarahnya kan itu berbeda sekali. Contoh kelahirannya, ya, Yesus di kandang domba, dia di bawah pohon korma. Terus itu Isa Al-Masih punya abang namanya siapa itu, Harun ya. Ya, sedangkan Harun itu di Alkitab, pamannya Harun. Pamannya Isa Al-Masih namanya Harun. Ya, jadi sedangkan di Harun itu, wah itu abangnya Musa ya. Jadi jauh lah, kurang lebih 1500 tahun lah mungkin ya. Jadi menurut saya ini orang yang hampir dimirip-miripkan tapi sejarahnya berbeda. Jadi kalau misalnya ada Risuli Lubis yang lahirnya di Jakarta, itu bukan saya. Saya lahir di Bunut, Kisaran. Ya, saya lahir di Bunut, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Jadi kalau ada Risuli Lubis yang lahir di Depok, bukan saya. Apalagi lahirnya di Cikarang. Pasti bukan saya. Jadi Pak, gimana Pak Jeng? Jadi Pak, itu kalau pengakuan dari mereka Isa Al-Masih itu ada nggak ya dokumen yang terverify gitu? Dokumen yang terverifikasi dari pihak Muslim sendiri untuk menyatakan kebenaran Isa Al-Masih menurut mereka. Ya, setahu saya selama saya sekolah di madrasah sampai kepada aliyah ya di agama itu diajarkan, di agama tidak pernah dokumentasinya ditunjukkan, dikasih tahu manuskripnya ceritanya bagaimana, yang ada ya tertulis di beberapa surat saja, di Maryam misalnya. Itu saja. Percaya aja tanpa boleh dipertanyakan ya Pak. Ya, kita harus percaya, nggak boleh tanya. Ya, itu. Oke, makasih Pak. Oh, terakhir makasih, Pak. Satu lagi bisa? Ya. Ya, silakan Pak. Menurut Bapak kan Allah adalah kasih. Jadi kalau semisal kan ada argumen gini, kita suka sama ada cewek Muslim gini, terus kita ajak mereka masuk Kristen negara kita tahu kebenarannya dan kita mengasihi mereka, gimana pendapat Bapak? Tidak dibenarkan penginjilan cara pacaran. Jadi yang kita harus nikahi itu adalah, kata Alkitab di Korintus, adalah yang seimbang. Bukan hanya Kristen, sama-sama Kristen, tapi level imannya harus sama juga. Kalau sama-sama Kristen levelnya nggak sama, nanti kita berkelahi terus. Yang satu suka doa, yang satu suka shopping. Dia bilang doa terus. Emang lu bisa doa makan, ya kan? Puji Tuhan. Gini Pak. Ya. Kami gini Pak, kalau misalkan definisi dari saya sendiri, umat Muslim itu bisa dikatakan umat Allah yang terhasat juga. Nah, gimana Pak? Ya, benar gitu. Ya, menurut saya ya umat itu apa dulu ya. Kalau dikatakan itu semua ciptaan Tuhan ya. Karena dari Adam dan Hawa juga kan mereka semua. Ya, tapi kan makanya orang Israel dia hanya sendiri waktu itu yang mau mengakui umat Allah, yang lain katanya manusia ciptaan Tuhan aja. Oh gitu ya. Nah, kalau dibilang ya ciptaan Tuhan ya. Ya kalaupun kalaupun dibilang umat Tuhan ya, tapi bukan Tuhan Yesus ya. Kalau umat Tuhan tapi bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Jadi saya singkat sedikit ya. Kalau kita bilang Tuhan, kita belum tentu ketemu Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada lain lagi. Dialah Tuhan Allah yang benar. Udah. Ya, jadi umat Tuhan yang mana gitu aja. Oke, kira-kira Pak Ji? Menurut saya juga kan hanya ada satu ilah, maksudnya sebenarnya itu yang pernah ada gitu. Jadi saya juga berpikir
umat Muslim juga perlu dikabarkan Injil juga. Oh, jelas. Karena mereka kan kita sadari adalah umat Allah yang tersesat juga gitu. Ya. Justru saya buat lab ini justru untuk mereka juga supaya mereka dengar nanti Skype ke saya metanoia. Oh, ya, mereka harus dibawa ke Yesus ya. Nanti lihat di video-video saya dan nanti akan saya upload beberapa ini. Saya masih pikirin bagaimana terjadi revival di satu daerah. Itu orang Muslim kita doain semua, banyak yang rebah. Itu masih saya doakan, saya pikirkan apakah harus divideokan karena masih saya dalam pergumulan. Tapi dokumennya sudah ada. Yang punya teman WhatsApp saya bagi kalau dia saya percayain. Karena takutnya nanti kita doakan kalau memang Tuhan suruh itu dimasukkan ke YouTube, kita akan masukkan ke YouTube. Jadi mereka harus dilayani karena hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Ya. Jadi ini juga amanat dari Yesus juga ya, karena kita harus mengabarkan tapi nggak memaksakan. Ya betul. Jadi maksud saya begini, maksud saya kita harus layani mereka, tapi bukan pacarin gitu loh. Nanti kalau dia sudah ikut Yesus, sudah sungguh-sungguh muncul cinta, boleh. Jadi jangan cinta dulu, baru aku cinta sama dia, aku mau kawin sama dia, aku injilin. Nah itu nggak boleh. Nanti kita yang diinjilin dia, diquranin. udah banyak peristiwa, udah banyak. Ya. Oh iya Pak. Oke Pak. Makasih Pak Jeki. Udah. Ya. Iya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Jeki. Ya oke. Ya oke, Tuhan berkati ya. Halo. Putus. Ya. Masuknya putus. Ya. Halo Pak Jekap. Halo, selamat malam. Malam. Shalom. Ya, selamat malam. Iya, ini apa namanya? Ini mengenai pengalaman saya juga dulu. Jadi saya ini kan asalnya dari Maluku. Asalnya dari Maluku, ya. Dan dunia juga tahu dulu di Maluku itu kan pernah ada terjadi konflik besar antara Islam dan Kristen. Ya. Nah, yang saya mau tanya pandangan tentang konsep jihad itu dari Bapak. Bapak kan dulunya di situ. Karena itu kita sampai bunuh-bunuhan. Nah, gitu. Kurang lebih 3 tahunan. Nah, apa namanya? Sampai ada bantuan dari Jawa. Ya. Oke, Bapak persingkat saja karena saya sudah tahu yang Bapak maksudkan. Yang mau ditanya apa Pak Eko? Jadi pertanyaan saya itu sebegitu bencinya sama umat Kristen sampai dibunuh begitu ibarat itu. Oke, kenapa umat Islam begitu bencinya sampai harus bunuh Kristen? Ya. Ya, silakan Pak. Ya, saya mungkin tidak jawab yang Bapak tanyakan itu karena ada orang Kristen juga yang bunuh mereka ya. Kalau saya tahu itu namanya ya. Jadi yang saya mau jawab tentang jihad. Jihad di Islam, waktu saya di Islam itu adalah jihad membela agama. Jadi kalau kita membela agama, misalnya agama kita dicaci dimaki atau rumah ibadah kita dirusak, kita boleh jihad, perang sabilillah, boleh perang. Nah, tapi bedanya di ajaran Yesus kita nggak boleh, karena kita nggak boleh bela diri kita, biar Yesus yang bela kita, gitu. Nah, jadi itu bedanya Pak, ajarannya Pak. Jadi jihad itu di Kristen, jihad itu adalah memberitakan Injil Yesus Kristus, bukan perang. Jadi kita hanya bawa Alkitabnya Sonia, kita hanya bawa Alkitab saja begitu. Ya. Oke Pak, saya rasa segitu sudah cukup. Oke. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke Pak, ini masih ada 2 lagi terakhir ya Pak ya. 2 lagi. Oke. Sama Asmiadi. Halo, Shalom. Silakan RD. Halo, selamat malam Pak. Malam. Ya, Shalom. Selamat malam. Ya, salam Pak Lubis, panggil abang lah saya ini ya. Saya juga Damanik saya. Oh iya. Saya cuma mau tanya itu sebelum
abang itu masuk Kristen, bagaimana pandangan abang itu tentang surganya abang dulu di Islam gitu loh? Pandangan saya tentang surga Islam, happy, nikmat. Kita dikasih 72 bidadari, ya enak kan. Dulu saya memang suka cewek, ya saya suka lah. Ya. Jadi abang nggak pengen tertarik lagi masuk ke sana lagi, ada 72 loh. Ayo, harus perawan terus. Ya. Jadi tiap hari pecah perawan, ya. Iya. Jadi malu saya itu bilangnya. Jadi ya puji Tuhan, saya tidak tertarik dengan perawan lagi gitu loh, karena saya udah punya istri, dan istri saya itu kalau saya doain tiap hari perawan. Lah buktinya anak saya 5 kan? Anak saya 5. Mati dulu ya Pak. Ya. Iya. Nggak perlu masuk surga dulu Pak. 72. Iya, nggak perlu ke surga. Yang satu DKW ini, yang 71 kipas-kipas. Iya. Saya rasa ada lagi Pak. Saya rasa itu udah cukup ya Pak. Enggak ada, cuma gitu aja, cuma bercanda aja, cuma saya halo aja sama Pak Tamparagi, sama abang, udah. Terima kasih semuanya. Sekarang balik. Sekarang saya balik bertanya. Ya, saya balik bertanya. Ya, sama gimana Bang? Pak apa tadi namanya? Pak Roni Damanik saya, Roni Damanik. Pak Damanik mau nggak dikasih 72 bidadari masuk surga? Ya enggak, saya itu nggak mau, saya nggak mau. Saya itu bukan orang bodoh seperti mereka itu. Saya itu bukan orang bodoh seperti mereka. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Makasih Pak. Ya, silakan Asmedi. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Salam. Mau nanya nih Pak, suka duka di Kristen selama ini apa aja itu Pak? Yang kedua Pak, nas apa yang menjadi renungan Bapak setelah masuk Kristen? Itu aja Pak, makasih. Ya, suka dukanya adalah pertama dulu dijauhi oleh keluarga, dijauhi teman-teman yang Muslim. Terus ekonomi, pertama ikut Yesus susahnya ekonomi, bukan sekarang ya. Dulu awal mulanya mungkin ada 7 tahun lah kita makan aja kadang-kadang susah, kemana-mana aja naik angkot ya, tapi sekarang tidak lagi, sudah diberkati. Jadi itu suka dukanya Pak. Yang kedua apa yang Bapak tanya tadi? Nas Pak. Oh, nas. Jadi di waktu itu Pak, yang paling menyentuh hati saya waktu saya, kalau Bapak tadi ikuti terus live streaming ini ya, yang paling terkesan waktu itu adalah lagu yang hanya ada damai di dalam Yesus. Terus akhirnya saya cari Alkitab dan saya temukan ayat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Jadi saya selama mengikut Nabi Muhammad tidak pernah saya mendengar beliau mengatakan demikian, ataupun ada nabi lain mengatakan demikian. Hanya Yesus itu. Jadi terus saya baca lagi Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada di kolong langit ini nama yang bisa menyelamatkan terkecuali nama Yesus. Terus saya baca lagi di Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini judulnya Yesus Kristus di situ. Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yesus itu menurut Roma 10 ayat 12 tadi Tuhan dari semua orang. Jadi ayat-ayat inilah yang paling sangat menyentuh saya. Jadi kalau Yesus itu ya firmannya itu langsung apa dia? Kayak cakar ayam gitu kalau kita buat bangunan, nggak bisa digoyahkan lagi. Jadi kalau dulu saya ada ajaran babi itu haram, tapi kalau nanti di tengah hutan nggak ada makanan, babi itu halal. Artinya makasih, ajaran Yesus kalau udah haram, ajaran Yesus haram aja gitu. Iya betul, betul. Ya. Oke, makasih Pak Pendeta. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, Ya. ya.
Oke, Pak, ada satu lagi masuk. Apakah mau diterima atau kita mau close saja? Boleh. Ya. Oke. Nanti kan belum 1 jam ya. Masih ada 10 menit lagi kan. Ada 10 menit lagi. Oke. Halo, calon Unyu, silakan. Suaranya bisa dikecilin bisa, Pak? Halo, selamat malam. Salam. Malam. Shalom. Gimana, Pak? Ya, silakan. Malam, salam. Malam. Ya, Demi Kunyu ini, Pak. Iya, Pak. Tolong itu ada suara-suara. Suaranya yang itu kecilin, Pak. Tolong, Pak. Mungkin jaringannya kurang bagus ya. Bukan, itu ada suara apa itu, Pak? Masuk ke sini, Pak. Ya, ada suara lain, ada suara. Ya. TV, dikecilin, Pak. mungkin tolong. TV. Sebentar. Iya. Halo. Udah ya? Ya. Siap. Silakan, Pak. Langsung aja, Pak. Halo. Apa yang mau ditanyakan? Ya, Salam. Halo. Ya, silakan, Pak. Siapa Ya. yang mau ditanyakan, Pak? Iya, Pak. Salam, Pak. Saya salah satu subscribernya Pak Silubis. Saya sangat dengan keteguhan karena latar belakang Bapak ini dari keluarga tentara ya. Iya. Dari keluarga tentara bisa bertobat mengikut Yesus. Ya. Bisa mengikut Yesus. Biasanya kan orang berpindah agama itu, berpindah keyakinan itu kan ada macam-macam. Ada karena kawin, karena harta. Karena yang Bapak tanya apa? Jadi kira-kira dasar Bapak bisa berpindah keyakinan itu apa sih yang paling kuat sehingga ketekunan untuk mengikuti Yesus itu kuat sekali karena Bapak kan latar belakang keluarganya tentara itu karena keteguhan sangat kuat menurut saya. Ya. Jadi dasar yang paling kuat bisa berpindah keyakinan. Ya, karena yang pertama yang membuat saya paling teguh, maksud saya tetap teguh ikut Yesus adalah pengalaman dengan Yesus. Saya mengalami Yesus, perjumpaan pribadi. Saya tidak diinjili pendeta, tidak diinjili oleh siapapun. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus tahun 1996. Oke. Halo? Oke, Pak. Pak Unyu, gimana, Pak? Ya. Oke. Terima kasih, Pak Unyu. Oke, Pak. Iya, kasih. Ya, ini kayaknya bisa terakhir ya, Pak. Pak, ya, silakan, Pak Robert. Ya, oke, terakhir boleh. Halo, Pak Robert, silakan. Halo. Oke, sepertinya nggak ada suara. Oke. Halo, Pak Robert. Oke. Udah cukup, Pak, ya. Kayaknya udah hampir 1 jam. Ya, sudah. Gimana, Pak? Di closing statement aja atau gimana? Ya. Nanti ini gimana nih? Pertama kalinya Pak Trisuli seperti ini, kesannya gimana, Pak, rasanya, Pak? Enak saja jawab-jawab mereka. Tapi saya rindu di lain waktu ada yang masuk lah itu. Pak Ustadz Somad lah saya rindu. Udah diundang, Pak. Udah diundang, Pak. Tadi udah saya broadcast gitu. Ada Ustadz gitu, siapa yang mau coba mualafkan Pak Trisuli lebih balik gitu. Kok nggak ada masuk gitu. Oke, Pak, silakan bikin closing statement, Pak. Ya, jadi closing statementnya adalah bagi semua yang sudah ikut Yesus, mari kita tetap cinta Yesus, bahkan bukan hanya harta kita korbankan bagi dia, nyawa kita juga kalau memang harus berkorban, kita korbankan bagi Tuhan. Namun bukan kita menjadi orang yang berani mati, kita berani hidup. Tetapi kalau karena nama Yesus kita pun harus mati, nggak apa-apa. Karena Paulus berkata di di Galatia 2 ayat 20, hidupku ini yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus. Artinya hidup Kristus saja, nggak ada hidupnya Paulus lagi. Yang kedua,
Dia katakan Filipi 2 ayat 21, hidup bagi Kristus, mati untung. Jadi mati untung, apalagi hidup kan begitu. Jadi closing statement saya adalah mari semua yang anak-anak Tuhan, orang Kristen, ya cinta Yesus lah sungguh-sungguh, dan juga yang lain-lainnya yang belum percaya Yesus, ya cobalah hubungi saya lah di Skype Metanoia, boleh. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus, Engkau urapi semua mereka yang sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan, kami bicarakan, biar ini menjadi perdana yang luar biasa. Di lain waktu nanti lebih banyak lagi yang bertanya, dan saya rindu Pak Ustadz Somad juga bertanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, luar biasa. Amin. Haleluya. Ya. Terima kasih banyak, Jadi, Pak. Oke, begitu saja. Gimana, nanti ada mau dibikin seperti ini juga di channel Pak, di channel Metanoia, atau gimana Pak rencananya, Pak? Ya, bikin gini juga. Oke, teman-teman kalau misalnya mau ke channelnya Pak Rizuli Lubis, teman-teman bisa cari di YouTube itu Metanoia namanya. Betul ya, Pak ya? Iya betul, Metanoia. Oke. Terus kalau teman-teman juga yang baru keluar dari, yang udah keluar dari Muslim, yang bisa bergabung di grup kita ada grup namanya grupnya grup Telegram ya. Jadi teman-teman masih install Telegram dulu, masuk ke t.me/murtadin. Oke, kayaknya cuman itu aja. Terima kasih banyak Pak Rizuli Lubis. Ya, saya tambahin yang rekan-rekan yang lain yang belum percaya Yesus, yang mau ikut Yesus, boleh Skype Metanoia ya, Skype saya Metanoia. Skype. Oke, di Skype Metanoia juga bisa. Oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, thank you guys. Kali ini kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Rizuli Lubis dari channel Metanoia. Kita akan rencananya setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan lakukan seperti ini. Kita kasih judul Murtadin Pasti Pintar. Ini kesaksian terus. Terus kalau teman-teman juga ada pertanyaan, teman-teman bisa akan datang untuk bertanya langsung. Jadi teman-teman yang masih bingung gimana caranya, silakan coba pelajari pakai StreamYard ya. Soalnya kita akan pakai StreamYard terus, sangat bagus. Oke, sepertinya itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati.